untuk terpaparnya TBC ini tidak seperti COVID. Kalau COVID 2-3 hari udah kelihatan gejalanya. Kalau ini bisa dalam waktu yang lama. The most favorite hospital talking Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Healthies. Perkenalkan, nama saya Dr. Desi. Pada Hospital hari ini kita akan membahas mengenai tuberkulosis di tengah pandemi COVID. Nah, untuk membahas mengenai tuberkulosis ini tentu saja saya tidak sendirian. Di samping saya sudah hadir Dr. Olin, spesialis penyakit dalam. Ya, selamat siang Dr. Olin. Selamat siang Dr. Desi. Ya, terima kasih sudah hadir untuk hari ini ya Dok ya. Kasih undangannya Dok. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai penyakit yang cukup mengkhawatirkan juga ya Dok ya, dan perlu diwaspadai selain dari COVID ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai TB. Jadi pada bulan Maret ini ya Dok ya, tepatnya tanggal 24 Maret kemarin diperingati sebagai Hari TB Sedunia. Nah, mungkin Dr. Olin bisa menjelaskan nih kepada Sobat Healthies, sebenarnya TB itu apa sih Dok? Atau mungkin Sobat Healthies lebih kenalnya sebagai TBC, seperti itu Dok. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan, nama saya Olin Kartika, saya dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Kebayoran Lama. Kali ini saya akan memberikan sedikit pencerahan tentang tuberkulosis atau lebih sering dikenal dengan TBC pada orang awam. Jadi TBC itu adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Biasanya lebih banyak menyerang paru-paru, namun bisa menyerang juga organ lain seperti otak, ginjal, usus, tulang, dan kulit. Dan gejalanya pun tidak melulu batuk ya, jadi bisa bermacam-macam. Terus biasanya orang-orang yang dengan TBC itu disertai dengan penurunan berat badan. Kalau anak-anak berat badannya tidak meningkat. Kalau orang-orang dewasa biasanya terjadi penurunan berat badan yang drastis dalam 1 atau 2 bulan. Seperti itu Dok. Dan lagi TBC ini adalah penyakit yang nomor 3 ya. Kita dari dunia itu nomor 3 setelah India dan Cina. Kemudian dari TBC ini merupakan pembunuh nomor 2 setelah COVID di dunia, seperti itu Dok. Oke, jadi TBC itu disebabkan oleh bakteri ya Dok ya, yang nama bakterinya itu Mycobacterium tuberculosis. Jadi kalau COVID kan disebabkan oleh virus ya Dok ya. Nah, kalau TB ini tuh bakteri ya Dok ya. Iya, benar Dokter. Gejalanya juga hampir mirip-mirip ya Dok ya, sama seperti batuk gitu. Iya Dok. Cuman kalau bedanya TBC dan COVID itu adalah timbulnya Dokter. Jadi kalau pasien-pasien TBC biasanya keluhannya batuk, penurunan berat badan, demam, keringat malam, terus badannya bisa sakit semua, mirip-mirip dengan COVID. Cuman kalau TBC biasanya sudah berlangsung lama, kira-kira lebih dari 2 minggu. Kalau COVID biasanya kayak orang sakit flu gitu, 3 hari, 4 hari, 5 hari udah nggak enak semua badannya. Kalau TBC ini keluhannya pasien biasanya datang sudah sebulan atau 2 bulan dengan keluhan yang sama, demam, batuk yang nggak sembuh-sembuh Dokter. Oke, iya, jadi saya juga pernah dengar ya Dok ya, jadi kalau misalnya COVID itu kemarin mungkin terpapar, besoknya bisa kena ya Dok ya. Cuman kalau TBC itu bisa baru berbulan-bulan baru muncul ya Dok ya keluhannya, padahal terpaparnya sudah sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya atau bahkan bertahun-tahun sebelumnya, seperti itu ya Dok ya. Iya, kalau jadi untuk terpaparnya TBC ini tidak seperti COVID. Kalau COVID 2-3 hari udah
kelihatan gejalanya. Kalau ini bisa dalam waktu yang lama, terutama juga pada pasien-pasien yang dengan daya tahan tubuh yang rendah, seperti orang-orang dengan lansia, anak-anak, kemudian pasien-pasien dengan diabetes, dengan pasien-pasien dengan kanker, seperti itu dokter. Oke. Jadi kalau misalnya ada sobat healthies yang merasa keluhannya seperti batuk, itu pemeriksaannya apa ya dok ya kira-kira untuk tahu apakah ini TBC atau bukan, seperti itu dok? Yang pertama pastinya konsultasi ke dokter ya, dokter Desi ya. Mungkin kita harus melihat dulu secara pemeriksaan fisik, keluhan. Nah setelah itu baru kita lihat pemeriksaan dahak, ronsen foto, darah, dan mungkin pemeriksaan yang lain jika diperlukan. Kan nggak semua pasien TB itu dengan batuk. Jadi contohnya pada pasien-pasien dengan TB kelenjar, TB tulang, TB usus itu biasanya tidak batuk sama sekali, tapi berat badannya menurun dan nafsu makannya hilang, cepat capek, ngos-ngosan, biasanya disertai dengan anemia. Begitu dokter. Jadi memang TB itu tidak hanya menyerang paru ya dok ya, tadi berarti bisa menyerang organ lain tadi ya dok, seperti tulang, kulit, usus, seperti itu ya dok ya. Keluhannya pun macam-macam tergantung organ yang diserang. Jadi misalnya TBC pada otak, orangnya itu bisa seperti orang gangguan jiwa. Jadi tingkah lakunya mungkin nyeleneh, atau terjadi kejang-kejang, atau terjadi sakit kepala yang hebat. Nah, ini saya pernah menemui kasus TB tulang di sini. Jadi keluhannya itu nyeri tulang belakang. Dan ketika kita foto, memang gambarannya masih belum jelas. Kemudian kita kirim ke dokter ortopedi, dan di rumah sakit besar ternyata terjadi penegaan diagnosis dan dinyatakan ada TB tulang. Seperti itu dokter. Kalau pasien-pasien dengan TB usus atau TB pencernaan, biasanya keluhannya kayak orang diare gitu, atau gangguan misalnya nggak bisa berak, mual, begas, seperti itu dokter. Itu ya dok ya. Oke. Kalau untuk cara pencegahannya tuh seperti apa sih dok? Apakah bisa dicegah penyakit TB ini dok? Prinsipnya kita meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi pada pasien-pasien jika ingin terhindar dari TBC, tentunya satu, lifestyle-nya diatur. Jadi makannya sebisa mungkin makan yang real food, dalam arti jangan yang kemasan, jangan yang junk food, jangan yang fast food. Terus sebisa mungkin tuh olahraga tiap hari 30 menit ya. Karena dengan olahraga itu selain kita jadi happy, jadi meningkatkan mood, itu juga meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian pasti kita menerapkan seperti era pandemi ini ya, COVID ya, jadi 5M lah, lebih sering cuci tangan, terus kalau batuk juga ditutup ya, jangan kalau batuk malah ibaratnya udah nggak pakai masker, terus nggak ditutup, itu akan menyebarkan virus ya. Kita nggak tahu ya tiap orang mengidap virus apa, penyakit apa kan. Kadang-kadang kelihatan orang itu sehat-sehat aja, tapi ternyata punya penyakit ini setelah diperiksakan. Setelah itu aja sih dok. Kemudian makan makanan yang mungkin lebih banyak serat ya. Terus rumahnya mungkin lebih banyak ventilasi ya. Terus kayak kasur itu dijemur, jangan yang ibaratnya kalau rumah lembab itu kan jadi bersarangnya kuman ya dok ya, gitu dokter. Jadi untuk pencegahannya memang harus hidup sehat ya dok ya, dan juga menerapkan jika memang ada yang batuk harus menerapkan etika batuk, dan seperti pandemi sekarang ini juga harus menerapkan 5M-nya ya dok ya. Iya dokter. Nah untuk pengobatan TB sendiri itu seperti apa sih dok? Apakah bisa diobatin atau bagaimana dok? Iya,
Jadi dokter, kalau pasien-pasien dengan TB itu masih bisa diobati, insya Allah, asal pasiennya rutin. Nah, biasanya pasien-pasien itu malas berobat karena pengobatannya lama. Jadi pada pasien-pasien yang terkena TBC paru-paru itu pengobatannya minimal 6 bulan, bisa dilanjutkan apabila keluhan dan gejala serta hasil ronsen dan labnya masih kurang bagus. Namun pada pasien-pasien di luar TBC paru, jadi pada tulang, pada misalnya usus, itu pengobatannya bisa lebih dari 6 bulan, bisa sampai 12 bulan. Nah, kalau pasien-pasien ini tidak rutin berobat karena keluhan dari obatnya itu sendiri banyak ya, jadi efek sampingnya itu banyak, misalnya kencingnya jadi merah, terus badannya jadi pegel semua, terus kulitnya juga jadi merah-merah, jadi jalan juga kayak sempoyongan. Nah, itu segera ke dokter saja, jangan dihentikan sendiri, karena kalau dihentikan takutnya nanti jadi resisten, jadi nggak mempan lagi obatnya. Akibatnya apa ya, nanti ujung-ujungnya paru-parunya jadi rusak, seperti itu dokter. Oke, jadi sebenarnya TB ini masih bisa disembuhkan ya dok ya, asalkan ada kemampuan juga dari pasien gitu. Iya dokter. Oke. Setahu saya juga obatnya gratis ya dok ya di puskesmas ya dok ya. Iya, cuman ya tergantung itu tadi pasiennya nurut apa enggak, seperti itu dok. Oke. Oh ya, tadi kan Dokter Olin menjelaskan salah satu yang berisiko terkena TB itu pasien dengan diabetes mellitus ya dok ya. Nah itu kenapa ya dok ya? Kenapa pasien DM lebih berisiko untuk terkena TB? Sebenarnya bukan pasien DM saja sih, intinya pasien-pasien yang dengan daya tahan tubuh yang menurun, seperti pasien-pasien kanker, terus orang usia lanjut, anak-anak, terus pasien-pasien autoimun, pasien HIV. Jadi prinsipnya orang yang dengan penurunan daya tahan tubuh itu mudah terinfeksi TBC atau penyakit-penyakit yang lain juga. Jadi untuk mencegah itu ya kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, seperti itu dokter. Oh baik, berarti memang tidak hanya pasien DM ya dok ya, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Dokter Olin untuk pencegahannya itu memang harus meningkatkan daya tahan tubuh ya dok ya. Iya dokter. Jadi TB ini kan sebenarnya penyakit menular ya dok ya. Iya, Jadi dokter. sama seperti COVID. Nah mungkin kita juga bisa belajar ya dok dari pandemi ini. Misalnya ada satu orang anggota keluarga yang terkena COVID dan anggota keluarga lain, terutama yang tadi kelompok rentan itu harus diperiksakan ya dok ya. Yang ada anak-anak atau ada yang di keluarganya ada lansia, itu harus diperiksakan. Ya gini, jadi kalau salah satu anggota keluarga, terutama kalau satu rumah banyak ya anggotanya ya, misal satu kena COVID, yang lain juga pasti harus diperiksakan untuk COVID-nya. Kemudian kalau yang untuk kecurigaan TBC itu, misalnya anaknya kena TBC, nah itu kemungkinan terpapar dari orang tuanya atau dari tetangganya. Jadi prinsipnya TBC itu menular dari orang dewasa ke anak-anak, tapi kalau dari anak-anak itu tidak menular ke orang dewasa. Seperti itu dokter. Cuman pemeriksaannya untuk anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa. Kalau anak-anak itu dicekkan mantuk tes, jadi disuntikkan di bawah kulit, nanti ditunggu sampai 72 jam maksimal. Kalau misalnya positif, nanti kelihatan dari situ kemerahan lebih dari 5 ya dok ya. 5 mm. Seperti itu dok. Oke, baik, terima kasih Dokter Olin untuk sharing ilmunya hari ini ya dok ya. Dok, izin mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Dokter Olin mengenai tuberkulosis ini dok untuk Sobat Healthies. TBC itu bukan penyakit keturunan, juga bukan penyakit yang harus ditakuti, asal kita jaga imunitas kita.
apapun penyakitnya, insya Allah ada pengobatannya, asalkan kita mau berusaha. Tidak menganggap suatu penyakit itu kayak yang tabu. Jadi waktu awal-awal COVID itu kan orang-orang sepertinya nganggap COVID itu sesuatu aib. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang beranggapan COVID itu aib dan sesuatu yang tabu. Nah, itu membuat orang-orang jadi tidak ke dokter. Nah, itu yang salah. Makanya kalau ada keluhan sakit ini, sakit itu, cepat ke dokter saja untuk memeriksakan diri. Kan sekarang udah ada BPJS ya, semuanya insya Allah gratis. Ya, terima kasih Dokter Desi. Ya, terima kasih Dokter Olin untuk closing statementnya ya dok ya. Semoga diskusi kita siang hari ini bisa membuat Sobat Healthies lebih aware ya dok tentang tuberkulosis ini gitu. Ya, Dan juga untuk program pemerintah mengenai eliminasi TB ini bisa berjalan dengan lancar ya dok ya. Iya. Oke. Terima kasih Dokter Olin untuk Sama-sama. waktunya siang ini. Ya. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang topik lain yang lebih seru ya dok ya. Ya, insya Allah dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dok, sehat Ya. selalu dok. Amin. Oke Sobat Healthies, sekian untuk Hospital Talk hari ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. The most favorite hospital talk in Indonesia.